Kalau kamu lagi cari review mesin cuci portable atau mesin cuci mini, nah kamu berada di video yang tepat. Hari ini aku pengen kasih lihat review dan juga cara penggunaan mesin cuci Toshiba punya aku ini yang umurnya udah mau 6 tahun. Kayak gimana hasilnya? Nah kita lihat ya habis ini. Langsung aja aku pengen kasih lihat kayak gimana sih mesin cucinya. Di bagian atas ada informasi, jadi kalau misalnya mau cuci pakai si mesin cuci ini, itu maksimalnya baju kering itu 500 gram. Itu kurang lebih tuh kira-kira itu satu pieces handuk atau kurang lebih 5 pieces kemeja dewasa atau kurang lebih satu pieces celana jeans. Ini adalah patokannya biasanya kalau misalnya aku mau nyuci. Nah ini adalah tutupnya, tinggal dibuka aja seperti ini. Di bagian sini ada colokan untuk kalau misalnya kamu mau taruh selang di sini, jadi air kalau mau masukin dari sini melalui selang. Tapi karena aku tuh nggak punya selang, jadi biasanya aku langsung masukin dari sini aja. Untuk timernya ada dua, jadi ada yang dry, ini untuk pada saat mengeringkan. Lalu ada juga yang wash, jadi pada saat itu dia lagi mencuci. Jadi ternyata putarannya itu mungkin agak berbeda gitu. Jadi makanya kalau wash nanti puternya ke sini, tapi kalau untuk mengeringkan nanti puternya di sebelah sini. Nah ini ada logonya si Mito. Lalu di dalamnya ini ada apa? Jadi ini kan tabungnya ya, tabung luarnya. Nah, di dalamnya ada tabung di dalamnya. Nah, ini tuh tabung dalam posisi terakhir kemarin aku habis mengeringkan. Nah, ini caranya kamu harus tarik, ini ada semacam kayak kunci, dua kunci di sini. Tarik dua kunci ini. Nah, ini kuncinya. Nah, baru kita bisa angkat si tabung dalamnya. Nah, tabung ini digunakan pada saat kalau nanti mau mengeringkan. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya cara penggunaannya kayak gimana. Nah, kalau ini adalah penutup, jadi nanti kalau misalnya pas mengeringkan nanti ada ditutup gitulah. Dalam sini ada motor berputarnya, terus juga di bawah sini ini ada tempat buat airnya nanti keluar. Nah, kalau lihat di sebelah sini, di sini ada selangnya. Nah, ini selangnya nanti untuk mengeluarkan air. Terus terakhir ini ada juga, ini aku selotip. Alasannya kenapa nanti aku jelasin aja. Nah, tapi ini sebenarnya ini buat kayak pegangan gitu loh. Karena nanti kalau misalnya mau pindah-pindahin, aku tinggal angkat kayak begini aja. Gitu. Oke, langsung aja aku kasih lihat gimana sih caranya aku cuci pakaian menggunakan si portable mesin cuci ini. Cerita sedikit karena aku tinggal di apartemen yang memang gak ada balkonnya. Areanya juga sedikit. Nah, makanya aku tuh gak punya mesin cuci. Nah, alasan kenapa aku membawa mesin cuci portable ini ya karena memang gak ada mesin cuci. Nah, ini biasanya aku laundry. Cuman untuk sesekali kan kadang pengen cuci ya. Nah, cuman aku malas kucek-kucek sendiri. Jadi aku pakai si mesin cuci ini. Aku pun nyucinya itu di dekat kamar mandi. Kebetulan aku juga nggak punya selangnya. Jadi nanti ada ember di situ. Ember di situ aku isi air. Nanti akan mengisi air di sini gitu ya. Nanti akan aku tuang seperti ini. Nah, jangan lupa pada saat mau mencuci, ini selangnya diarahin ke situ dulu. Kalau misalnya kamu mau bersih-bersih dulu nih sebelum mau dipakai, kamu cuci air dulu. Nah, nanti airnya dikeluarin dulu lewat situ. Tapi kalau misalnya sudah oke, airnya tidak mau keluar, ini kita pasang lagi gitu. Ini aku mau langsung taruh pakaian-pakaian aku ya. Ini aku mau masukin si baju-baju kotor. Nggak terlalu banyak, ini aku mau masukin sabun juga sama nanti airnya. So clean liquid yang tinggal sedikit, mari kita habiskan buat nyuci sampai penghabisan ya. Oke, lanjut aku mau tambahin air. Airnya aku masih manual, aku next mungkin harus beli selang. Cuman sejauh ini pakai gini dulu aja, manual banget teman-teman. Wow. Ini aku masukin air. Nah, teman-teman harus hati-hati. Kalau ingat tadi di bagian atas ini ada tulisan tinggi air 1 cm di bawah garis max. Jadi di bawah sini tuh ada semacam garis max kalau nggak salah. Aku juga rada lupa. Nah, ini kayak patokan aja sih. Jadi jangan sampai terlalu penuh juga. Karena bukan apa-apa, nanti airnya akan keluar dari selang yang tadi di luar sini loh. Gitu. Jadi makanya harus disesuaiin. Nah, ini udah aku mau pasang timernya. Aku putarnya di sini ya, karena kan di bagian wash. Di sini mungkin tulisannya udah hilang. Tapi ini kalau nggak salah 5, ini 10. Aku biasanya di angka 5 aja. Nah, dia akan berputar. Oh, ternyata aku belum colokin. Sebentar. Ya, ternyata aku tadi belum nyolok-nyolok. Nah, begitu nyolok, dia langsung berputar. Itu putaran kencang normalnya ya. Jadi sebenarnya kencangnya itu juga tergantung sama jumlah pakaian yang kamu taruh. Semakin banyak yang ditaruh, tentunya dia akan semakin berat. Tapi semakin ringan ya, dia juga putarannya akan jauh lebih cepat. Ini aku tutup aja
Nanti tunggu aja sampai selesai. Nanti kalau selesai dia akan berhenti. Sambil nunggu cucian ini selesai, aku sambil cerita ya. Tadi aku sempat bilang kalau aku pakai si mesin cuci ini hampir 6 tahun. Lebih tepatnya, jadi aku beli mesin cuci ini karena apa gitu ya. Jadi dulu itu aku beli mesin cucinya karena kebutuhan buat anak aku. Anak aku kan waktu itu masih dalam kandungan, terus kan mau menjelang lahiran ya. Terus kan aku udah niat untuk menggunakan cloth diapers buat dia. Jadi aku pakai popok kain. Kalau misalnya pakai popok kain itu kan harus dicuci ya. Cuman aku nggak mau cuci pakai tangan gitu karena ribet nanti kalau habis lahiran kan tentunya harus serba set-set gitu. Nah akhirnya waktu itu nyari-nyari mesin cuci apa sih yang bisa kita gunain. Tapi nggak perlu beli mesin cuci yang besar gitu. Akhirnya ketemu sama si Nito ini. Itu aku beli kalau nggak salah di Shopee. Itu kurang lebih sekitar 1 bulan sebelum aku lahiran. Dan pas datang aku cobain, aku sempet cuci-cuci buat persiapan baju-baju anak aku karena waktu itu kita waktu awal-awal dia masih newborn gitu ya, kita nyucinya juga dari sini baju dia, jadi kita nggak pakai mesin cuci yang besar yang buat keluarga gitu. Jadi aku selalu nyuci baju anak aku, popok anak aku semua di mesin cuci portable ini gitu. Nah itu berlangsung sampai sekitar dia umur 2 tahunan. Terus akhirnya aku sempat nggak pakai. Terus sekitar 2 tahun yang lalu adik aku karena mau lahiran juga, aku pinjemin juga si mesin cuci ini buat dia dan dia pakai. Sampai akhirnya sekitar 1 tahun lalu aku pindah ke sini. Karena kita nggak punya mesin cuci, makanya akhirnya kita bawa si mesin cuci portable ini. Nah untuk sehari-hari kita biasanya laundry aja, baju-baju di rumah, baju-baju kerja gitu ya, baju anak juga termasuk di laundry. Cuman kadang ada beberapa hal yang aku tuh harus cuci sendiri. Jadi kayak untuk pakaian dalam aku, terus juga kayak hijab. Jadi ada beberapa tuh yang harus kayak hand wash gitu kan. Tapi aku juga malas kalau nyucinya tuh ngucek-ngucek gitu. Jadi biasanya aku udah pakai aja sih mesin cuci ini. Size-nya kan menurut aku masih is okay ya. Jadi aku masih punya tempat untuk naruh dia, untuk menyimpan dia. Dan ini mungkin juga cocok buat teman-teman yang mungkin tinggal di kosan gitu ya, atau di kontrakan, atau yang memang belum butuh mesin cuci yang besar, jadi mau pakai yang kecil aja. Ini bisa banget jadi rekomendasi teman-teman buat coba. Bayangin aku udah hampir 6 tahun tapi dia masih oke-oke aja dan works very fine. Kalau ngomong soal kekurangan sebenarnya pasti ada ya. Kalau dari aku sebenarnya yang kekurangannya adalah ini kan dia kan sebenarnya mesin cuma satu ya. Nah untuk bilasnya kalau misalnya kita di mesin cuci yang zaman sekarang itu kan kita masukin terus nanti dia cuci terus mengeringkan dan selesai, kita terima udah beres aja kan. Tapi kalau ini beda. Ini mungkin mirip kayak mesin cuci zaman dulu yang 2 tabung itu ya. Jadi harus kita pindahin gitu. Bedanya dia tabungnya hanya cuma satu. Jadi kita mau pindahinnya biasanya ya taruh aja di dalam ember kita gitu atau di mana. Jadi kayak gini nanti kalau begitu udah selesai gitu ya, nanti kita angkat. Idealnya ya kita angkat, kita bilas gitu. Kalau sudah bersih baru kita masukin ke sini gitu. Atau sebenarnya juga tadi karena kita punya ini, si tabung ini kan gunanya untuk mengeringkan. Jadi dia kan diputar-putar gitu. Jadi dia sistemnya itu si baju itu nanti akan kayak di apa ya? Di gini-gitu loh. Apa sih kalau itu dilempar-lempar gitu ya. Jadi supaya si airnya tuh kebuang gitu. Jadi supaya dia kering walaupun bukan kering yang gimana-gimana gitu ya. Nah, cuman dengan cara seperti ini aku tuh kayak agak males sih, kayak harus bolak-balik gitu. Jadi aku caranya biasanya kalau udah selesai gini, pas banget dia selesai. Nah, aku akan jelasin ya kayak gimana cara aku mengeringkannya versi males aku. Ini udah selesai, langsung aja kita buka. Nah, ini biasanya kita harus keluarin airnya. Nah, ini aku ambil sih tadi selang yang tadi. Nah, nanti dia akan keluar. Tuh, kayak gitu ya. Nah, akhirnya nanti kita tunggu sampai keluar. Cuman, biasanya kan tadi yang aku bilang ya, idealnya itu kamu pindahin di tempat lain, terus kamu bilas gitu ya sampai si busanya nggak keluar-keluar lagi. Atau tadi kamu bisa pakai tabung ini untuk kamu taruh di situ, jadi kamu sambil airin, terus kamu peras-peras lah gitu. Cuman, aku karena kurang srek sama cara itu, karena males aja dan kayak terlalu makan banyak waktu, biasanya aku lakukan adalah pada saat kayak gini nih, ini dia suka masih ada busa-busanya nih, aku ambil selang aja, lalu aku bersihin gitu, aku siram-siram sambil aku peras-peras gitu loh, tapi dari dalam sini aja. Aku tunjukin ya, ini karena aku nggak ada selang, jadi aku pakai selang shower di rumah. Nah kayak gini, si selangnya tadi masih ini ya, selang untuk ngeluarin airnya masih dibuka. Terus ini aku biasanya aku sambil ini, aku agak repot karena pakai hijab.
hijabnya kena nih. Ya oke. Nah ini tinggal digini-giniin aja, tinggal kayak di press gitu loh, biar si busanya tuh nanti lama-lama hilang. Ini kayak dibilas gitu aja, cuman versi gampang dan praktisnya gitu kalau menurut aku. Pastiin si busa-busanya juga sampai udah nggak ada ya, karena kita lagi bilas nih. Nah kayak gitu aja. Udah, kalau udah kita akan keringin. Pertama aku pindahin dulu si pakaian-pakaiannya ke dalam ember, lalu aku siapin si tabung yang di dalam ini. Jadi supaya klop, nanti si lubang yang ada dalam tabung tadi itu harus masuk ya, sesuai dengan yang ada di motornya. Kadang aku puter-puter aja sampai dia klop. Nah, ini sekarang tinggal kita kunci aja. Tinggal masukin ke dalam lubang-lubang. Nah, ini kuncinya ada 2, lubangnya ada 4. Biasanya aku tinggal taruh aja di 2 lubang yang saling bersilangan. Sebelum dimasukin baju, biasanya aku suka tes dulu nih kayak gini, apakah dia masih goyang-goyang atau enggak. Kalau misalnya masih goyang-goyang, biasanya aku benerin lagi sampai lebih kencang ya. Ini gunanya apa? Supaya nanti pada saat dikeringkan, dia tuh berputarnya nggak parah-parah banget. Nah, ini aku udah coba-cobain dan dia kencang. Nah, ini saatnya untuk masukin baju-baju yang tadi mau dikeringin. Untuk taruhnya juga kalau bisa itu dia lebih padat dan juga merata ya. Ini juga berpengaruh banget sama nanti pada saat dikeringkan. Kalau terlalu kopong, nanti dia juga akan bergetar lebih kencang. Terlalu sedikit juga begitu. Jadi kalau bisa agak padat ya. Nah, ini nanti tinggal ditutup aja sama penutupnya. Langsung putar timer yang mode dry, biasanya aku di angka 5 aja sih. Nah lihat deh, ini dia langsung bergetar cepat banget, kencang banget. Karena mungkin salah satu alasannya, aku tuh di bawahnya kan ada suction ya. Jadi suction itu gunanya supaya dia bisa kencang gitu ya, nempel sama lantai. Cuman karena suction aku tuh udah rada-rada berdebu, maklum ya udah 6 tahun. Jadi sudah tidak berfungsi dengan baik sekali, makanya ya gini deh, jadi dia tuh bergetarnya lumayan kencang. Dan ini alasan kenapa tadi di bagian pegangan aku selotipin, karena kalau nggak diselotipin dia bakal bunyi kletak-kletak-kletak-kletak begitu melulu deh. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, karena dulu waktu aku pertama kali beli itu ada suctionnya dan itu juga menempel. Ini cuman karena suction aku udah rusak aja dan aku belum nemu penggantinya, jadi makanya kondisinya ya kayak gini. Begitu selesai tinggal dibuka aja dan dikeluarin satu-satu. Nah ini soal tingkat keringnya menurut aku masih oke sih. Ini kayak bahan-bahan yang ringan-ringan kayak gini dia itu udah cukup kering ya, tidak ada air yang menetes-netes. Cuman memang kalau misalnya bahan yang agak lebih tebal, tentunya dia masih perlu diperas lagi. Atau mungkin kamu harus agak lebih lamaan aja untuk dikeringinnya. Oke, ini cuciannya udah selesai, cepet banget sebenarnya. Kalau nggak pakai syuting, aku biasanya saset-saset. Cuman karena aku pengen tunjukin teman-teman kayak gimana sih caranya pakai si mesin cuci portable ini dari si Mito. Seperti yang aku bilang tadi, ini bekerja masih sangat bagus juga, masih membantu aku untuk mencuci-cuci pakaian. Buat yang kecil-kecil gitu, yang tidak dalam jumlah besar, makanya pas banget juga buat teman-teman yang memang mungkin kebutuhannya sama atau mungkin juga area rumahnya tuh sempit atau terbatas kayak aku, makanya ya nggak perlu yang besar-besar. Nah, tinggal bisa beli ini aja, teman-teman. Kalau misalnya mau beli, nanti lihat aja linknya aku taruh di bawah sini, teman-teman bisa lihat. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu juga review peralatan rumah tangga lainnya yang aku pakai di rumah kecil aku ini, teman-teman bisa lihat juga, nonton di sini aja ya. Dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.